لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang dimana kita semua bisa hadir di majelis aza Abi Abdillah Al-Husain. Kita mengenang syahadah Abi Abdillah Al-Husain adalah merupakan kita mengerjakan sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang orang pertama yang mengadakan azaa untuk Abi Abdillah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memerintahkan kita untuk mengenang Abi Abdillah adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wal akhawat, bahwa mencintai Abi Abdillah, mencintai datuk dari Abi Abdillah, mencintai ayah, ibu dan abang Abi Abdillah adalah suatu kewajiban bagi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Ayuhal ikhwah, kewajiban kita sebagai umat Islam yang mempercayai agama ini sebagai agama yang benar memiliki banyak kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Salat, puasa, zakat, haji, ini wajib bagi orang yang mengaku dirinya Islam, wajib melaksanakan hal-hal tersebut. Namun bukan hanya 4 hal ini yang diwajibkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan kepada kita tentang kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang Islam. Contoh, patuh kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala jelas berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahwa Allah telah menetapkan
bahwa kita diperintahkan untuk tidak menyembah selain kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Allah gandeng antara ibadah kepada Allah dan birrul walidain dengan wabil ataf. Apa maknanya? Walaupun kita mau beribadah siang hari malam, tetapi kita berani kepada kedua orang tua kita, ibadah kita gugur di hadapan Allah. Kita hormat kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Selain birrul walidain, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di suatu kebaikan, itu diperintahkan oleh Allah. Dan untuk tidak saling bahu-membahu di dalam hal kemungkaran, itu adalah perintah Allah dan kewajiban kita. Selain ini semua, maka kita yang mengaku Islam harus mengikuti semua perintah Allah. Bukan hanya sebagian yang kita sukai kita ikuti, sebagian yang tidak kita sukai kita tinggalkan. Tidak bisa. Karena Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafah. Kita kalau mau masuk kepada agama Allah, kita harus totalitas, harus secara utuh menerima agama Allah. Dan ada satu kewajiban yang wajib Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ini. Dan ini jarang diikuti oleh sebagian orang. Apa firman Allah? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, engkau berdakwah tidak meminta upah apa-apa kecuali cinta kepada keluarga. Ini perintah Allah, bukan perintah baginda Muhammad. Allah memerintahkan baginda Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa jasa yang dilakukan oleh baginda Muhammad, beliau tidak meminta upah apa-apa kecuali mencintai keluarga beliau. Maka kita sebagai seorang muslim wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad. Karena ketika kita menerima semua kewajiban-kewajiban itu lalu meninggalkan yang satu ini, maka celaka kita. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, iblis 6.000 tahun lamanya menyembah Allah. 6.000 tahun menyembah Allah. Sekali diperintah oleh Allah untuk sujud menghormati Adam, iblis menolak. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Selama 6.000 menyembah Allah, sekali iblis menolak perintah Allah, iblis diusir oleh Allah, dijadikan musuh oleh Allah. Maka jangan sampai kita menjadi musuh Allah karena menolak perintah dan kewajiban kita yang diberikan Allah kepada kita. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, maka kecintaan kepada Abi Abdillah, kecintaan kepada keluarga Rasulullah adalah sebuah kewajiban, dan itu menandakan keimanan kita. Jika kita tidak mencintai Abi Abdillah, maka keimanan kita rusak dan bahkan bisa dikatakan kita tidak beriman. Karena Al-Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husain. Husain dariku dan aku dari Al-Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Al-Husain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Jadi mencintai Abi Abdillah adalah suatu kewajiban, dan itu menandakan keimanan kita. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, puncak cinta seseorang terhadap sesuatu itu adalah sebuah keimanan. Kita yang hidup di dunia ini mencintai sesuatu yang berbau materi duniawi, harta benda, rumah, mobil, istri, anak. Kita mencintai mereka. Harta kita cintai. Tetapi ketika kecintaan kita kepada hal-hal yang berbau duniawi melebihi dari cinta kita yang berbentuk ukhrawi seperti mencintai Allah, Rasulnya, dan Ahlul Bait, maka batal keimanan kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi memberikan mizan kepada kita, memberikan timbangan untuk melihat mana manusia yang beriman, mana manusia yang tidak beriman. Dengan apa Ar-Rasul memberi kita timbangan? Dengan cinta. Sabda beliau, ya Ali, wahai Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafiq. Dengan kecintaan kepada Amirul Mukminin, keimanan kita diterima oleh Allah. Karena memang harus dengan cinta kita mengimani sesuatu. Jika kita diberi amanah harta oleh Allah, kita mencintai harta itu. Tetapi ketika kita diminta untuk berinfak dengan harta itu, apakah hati kita keberatan? Ketika hati kita keberatan, maka keimanan kita diragukan. Seperti di dalam surat Yasin Allah berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'allahu at'ama. La yu'minu ahadukum hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Selalu iman bergandeng dengan cinta. Selalu. Bahwa kita belum beriman sebelum kita menginfakkan, memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Jadi iman selalu bergandeng dengan cinta. Maka itu kita dilarang oleh Allah untuk mencintai sesuatu lebih dari baginda Muhammad. Dilarang kita. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahkan dari diri kita sendiri. Kita harus lebih mengutamakan baginda Muhammad daripada diri kita sendiri. Maka itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, waktu malam hijrah, Rasulullah ingin berangkat di malam hari karena ada kabar Rasulullah akan dibunuh pada malam itu. Amirul Mukminin diperintah oleh Ar-Rasul untuk menggantikan posisinya di tempat tidur Ar-Rasul. Ketika itu Amirul Mukminin berkata, siap ya Rasulullah, tapi saya punya satu pertanyaan. Amirul Mukminin mengajukan satu pertanyaan. Ar-Rasul berkata, apa wahai Ali ya Rasulullah? Apakah ketika aku tidur di tempat tidurmu, engkau akan selamat? Jadi yang ditanyakan bukan aku akan selamat, tidak. Yang ditanyakan apakah engkau akan selamat? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwa mencintai Ar-Rasul harus melebihi dari bahkan diri kita sendiri. Dan ketika kita mencintai Ar-Rasul yang diperintahkan oleh Allah harus melebihi dari diri kita sendiri, maka sabda Ar-Rasul, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husain. Aku dari Al-Husain dan Al-Husain dari aku.
bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka pada malam hari ini kita datang sebagai umat Muhammad, sebagai umat yang mencintai kakeknya, datang untuk mengucapkan bela sungkawa terhadap cucunya yang telah mengorbankan semua yang dimiliki oleh cucunya. Harta, benda, keluarga, anak, saudara, beliau korbankan untuk agama kakeknya. Dan Abi Abdillah adalah kader yang sudah dikader oleh baginda Muhammad. Jadi Abi Abdillah ini adalah didikan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, didikan ayahnya Ali bin Abi Thalib, didikan ibunya As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, didikan abangnya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba. Maka dididik, digodok Aba Abdillah sehingga memiliki keimanan, memiliki keteguhan hati yang tidak pernah goyah, dan akhlak beliau yang luar biasa. Ayyuhal ikhwah, di saat peperangan Nahrawan antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang Khawarij, saat itu Amirul Mukminin yang memenangkan peperangan tersebut, sehingga dari beberapa orang-orang Khawarij menjadi tawanan perang. Al-Imam Husain diberi tugas oleh Imam Ali untuk mengawal para tawanan perang. Jadi para tawanan perang itu tangan dan kakinya dibelenggu oleh rantai. Aba Abdillah bagian mengawal ini para tawanan perang. Sesampainya di satu tempat, Amirul Mukminin mendirikan khemah untuk beristirahat. Tidak lama ada seorang tawanan perang memanggil Aba Abdillah, "Ya Husain, kemarilah." Imam Husain berkata, "Ada apa?" "Wahai Husain, tolong kendorkan jeruji besi yang ada di tanganku ini, karena ini sangat menyakiti tanganku." Aba Abdillah berkata, "Kuncinya ada di ayahku. Sebentar aku akan meminta kuncinya kepada ayahku." Datang Abi Abdillah menghadap kepada Imam Ali untuk meminta kunci. "Wahai ayahku, ada seorang tawanan perang yang jeruji tangannya terlalu seret. Dia minta untuk dilonggarkan." Amirul Mukminin berkata, "Ya Husain, engkau jangan turuti tawanan perang, karena mereka banyak maunya." Akhirnya kembali Imam Husain kepada tawanan perang tersebut, berkata bahwa ayahku tidak mengizinkan aku. Si tawanan perang ini menangis, "Ya Husain, tolong, tanganku sungguh sakit." Melihat tangisan tawanan perang, Aba Abdillah kembali kepada ayahnya dengan menangis, "Wahai ayahku, tawanan perang itu sungguh merasakan sakit. Tolong longgarkan tangannya demi aku." Akhirnya diserahkan kunci itu, dilonggarkan jeruji tangannya. Berjalan lagi kafilah, dan Imam Husain tetap mengawal para tawanan perang. Di tengah jalan, si tawanan perang tadi itu memanggil Imam Husain, "Ya Husain, kemari." Datang lagi Imam Husain, "Ya Husain, aku merasa haus. Tolong ambilkan aku air." Imam Husain datang lagi kepada Aba Abdillah, kepada ayahnya Imam Ali. "Wahai ayahku, tawanan perang itu merasa haus. Aku ingin meminta air untuk aku minumkan kepada tawanan perang."
Imam Ali berkata, "Ya Husain, aku sudah katakan kepadamu, jangan turuti tawanan perang. Mereka banyak maunya." Kembali Imam Husain kepada tawanan perang, "Ayahku tidak mengizinkan aku." Kembali lagi tawanan perang itu menangis, "Ya Husain, aku sungguh merasa haus." Aba Abdillah kembali kepada ayahnya dengan menangis untuk meminta air untuk diberikan kepada tawanan perang itu. Ketika melihat anaknya 2 kali menangis, Imam Ali penasaran siapa tawanan perang ini. Akhirnya berangkat Imam Ali untuk melihat tawanan perang. Ketika melihat tawanan perang itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menangis dan memanggil Abdullah ibn Abbas, dipanggil. Lalu berkata Imam Ali bin Abbas, "Apakah engkau tahu siapa tawanan perang yang dilayani oleh putraku Al-Husain sedari pertama?" Abdullah ibn Abbas berkata, "Aku tidak tahu ya Amirul Mukminin. Dia adalah Shimir ibn Dzil Jawshan. Manusia laknat itu kelak akan membiarkan putraku Al-Husain kehausan. Tapi akhlak Aba Abdillah tidak akan pernah berubah. Kebaikan yang beliau berikan tidak akan pernah berubah kepada siapapun. Bahkan di hari 10 bulan Muharram, ketika semua saudara-saudara beliau gugur, sahabat-sahabat beliau gugur, beliau tinggal sendiri dengan satu keponakannya, Al-Qasim. Al-Qasim melihat pamannya menangis. Ditanya oleh Al-Qasim, "Ma yubki kaya ammah?" Apa yang membuatmu menangis, wahai pamanku? Apa jawaban Aba Abdillah? Bukan karena beliau sendiri, bukan karena beliau takut, bukan karena beliau melihat darah di mana-mana, bukan. Beliau berkata, "Aku sedih melihat mereka karena haula'i yataqayaruna ilan nar bisababi." Mereka akan berjatuhan ke api neraka karena aku. Inilah Aba Abdillah, manusia yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mencintai beliau dan mengimani beliau. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, hari ini adalah hari ke-6 bulan Muharram, di malam ke-7. Di hari ke-6, air sudah mulai diblokade oleh pasukan Umar ibn Sa'ad dan Shimir ibn Dzil Jawshan. Khemah Aba Abdillah selama 4 atau 5 hari tidak merasakan setetes air. Maka pada tanggal 10 bulan Muharram, ketika semua saudara-saudara beliau telah gugur, putra kesayangan beliau Ali Al-Akbar sudah gugur, beliau berdiri sendiri di padang Karbala. Beliau mendengar jeritan Laila, istri beliau, memberikan kepada tangan beliau putra beliau yang berusia 6 bulan, Abdullah Radhi. Laila berkata kepada Al-Imam Husain, "Ya Husain, mintakanlah air kepada mereka untuk putramu yang masih bayi ini." Maka Aba Abdillah membawa Abdullah Radhi. Diberitahukan kepada musuh-musuh Allah, "Apakah tidak ada rahmat di hatimu? Karena bayi ini sudah 4 hari tidak merasakan air susu dari ibunya, karena ibunya tidak meminum setetes air." Bukannya air yang beliau terima, beliau menerima anak panah yang menembus leher Abdullah Radhi.
Ketika bayi itu menggelepar di tangan Imam Hussein, Imam Hussein memberikan putranya kepada ibunya, lalu berkata, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ketika beliau benar-benar sendiri, beliau kembali ke khaimah untuk berpamitan kepada saudari-saudari dan putri-putrinya. Ketika berdiri berhadap-hadapan dengan As-Sayyidah Zainab, As-Sayyidah Zainab berkata kepada Aba Abdillah, ya Hussein, bukalah bajumu, perlihatkan kepadaku dadamu. Aba Abdillah bertanya, wahai Zainab, kenapa engkau memintaku untuk membuka bajuku, memperlihatkan dadaku? Sayyidah Zainab bercerita, wahai abangku, ingatkah engkau dulu ketika ibu kita akan wafat, As-Sayyidah Fatimah memanggil As-Sayyidah Zainab yang berusia 5 tahun. Dipanggil As-Sayyidah Zainab, lalu As-Sayyidah Fatimah berbisik kepada As-Sayyidah Zainab. Setelah mendengar bisikan itu, As-Sayyidah Zainab lari serta menangis. Aba Abdillah Al-Husain yang melihat adiknya menangis menyusul beliau. Ya Zainab, apa yang membuatmu menangis? Kata Sayyidah Zainab, wahai abangku, beritanya nanti di padang Karbala aku akan ceritakan. Ketika itu di tanggal 10 Muharram, ketika Sayyidah Zainab meminta Imam Hussein untuk membuka bajunya dan memperlihatkan dadanya, maka Aba Abdillah membuka baju beliau. Dan As-Sayyidah Zainab mencium dada suci Imam Hussein, mencium leher suci Imam Hussein. Setelah As-Sayyidah Zainab mencium dada dan leher Imam Hussein, As-Sayyidah Zainab menghadap kepada arah Madinah lalu berkata, Ummah, adaitul amanah. Wahai ibu, aku telah melaksanakan amanatmu. Di saat itu As-Sayyidah Fatimah berkata kepada As-Sayyidah Zainab, wahai Zainab, ketika nanti pada bulan 10 Muharram anakku Al-Husain akan dibantai, aku tidak bisa hadir pada hari itu. Engkau wahai Zainab menggantikan aku. Maka sebelum Al-Husain keluar, ciumlah dada Al-Husain, ciumlah leher Imam Hussein. Perjuangan Aba Abdillah, keindahan yang dipertontonkan oleh Al-Imam Hussein, cinta, pengorbanan, keimanan, semua ada di padang Karbala. Maka itu pantas jika kita mengatakan kullu yaumin Ashura wa kullu ardin Karbala. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah kecintaan yang mutlak kepada Aba Abdillah, diberikan cinta yang mutlak kepada ayah, kakek, ibu dan abang dari Aba Abdillah, dan kita diberikan kekuatan dan thabatal iman untuk bisa menjadi pasukan dari cucu Aba Abdillah Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.